Sekarang kita lagi ada di salah satu customer kita, di mana kolamnya udah jadi, dan kita bisa lihat sendiri kolamnya itu sebening apa. Untuk customernya sendiri kemarin sempat chat saya dan kita sempat ngobrol juga. Untuk kolamnya dia udah merasa puas karena kita kebetulan sarankan produk-produknya itu semua dari Japa. Kebetulan saya juga lagi ngajak Mbak Susi ya, artisnya Japa. Gila, ini kolam paling bening yang pernah gua lihat nih. Gak ada butek-buteknya sama sekali. Apalagi nanti kalau udah diisi ikan kayaknya lebih bagus ya Pak. Panjang lebar sama dalamnya berapa Pak kira-kira? Ini dalamnya sekitar 1,80 meter ya. Karena si owner maunya dalam, panjangnya sekitar 4 kali 3. Nah ini bening banget ya. Wah, ini sih jos sih. Nah, ini Mbak Susi. Ya, RDF-nya. Iya, ini RDF-nya. Iya, ini dia filternya. Guys, chambernya udah kita buka. Nah, untuk kolamnya sendiri dia ini pakai konsep professional pond. Jadi cukup kotak, minimalis lah. Sekarang kita lagi ada di salah satu customer kita, di mana kolamnya udah jadi, dan kita bisa lihat sendiri kolamnya itu sebening apa. Untuk customernya sendiri kemarin sempat chat saya dan kita sempat ngobrol juga. Untuk kolamnya dia udah merasa puas karena kita kebetulan sarankan produk-produknya itu semua dari Japa. Sistem filternya juga semua dari Japa, mulai gambar, mulai gali, mulai pembuatan kolamnya, mulai cor, sama semua sistem filterisasinya semuanya dari Japa. Karena si ownernya ini kebetulan pengen kolamnya itu spesial, kayak beningnya tuh bening bersih, dan dia mau buat ikannya juga ikan speknya ya ikan Jepang. Kebetulan si ownernya ini nurut ke Japa, akhirnya ya ginilah hasilnya, bening, bisa dilihat sendiri. Nah, kebetulan saya juga lagi ngajak Mbak Susi ya, artisnya Japa. Gimana Mbak Susi kolamnya? Gila, ini kolam paling bening yang pernah gua lihat nih. Gak ada butek-buteknya sama sekali. Apalagi nanti kalau udah diisi ikan kayaknya lebih bagus ya Pak. Wah, lebih bagus lagi. Panjang lebar sama dalamnya berapa Pak kira-kira? Ini dalamnya sekitar 1,80 meter ya. Karena si owner maunya dalam, panjangnya sekitar 4 kali 3. Ini baru diisi satu ya? Iya, ini baru tester. Ikannya diisi satu karena kebetulan kolamnya juga baru jadi, rumahnya juga baru jadi ya. Nah, Gila, ini bening banget ya. wah, ini sih jos sih. Kalau Mbak Susi mau lihat, kita pakai filternya apa aja, boleh nanti kita buka. Karena filternya kebetulan semua dari Japa. Kita pakai RDF. Oke. Om, tolong bantu Om. Bukain Om. Kita di chamber ya. Iya. Kita buka chambernya guys. Nah, ini Mbak Susi. Ya, RDF-nya. Iya, ini RDF-nya. Iya, ini dia filternya. Guys, chambernya udah kita buka. Ini RDF-nya. RDF-nya kita pakai yang T30.
Ini ada juga aeratornya. Ini kita pakai Neomedia ya. Media filternya. Media bakterinya. Pakai produk Japa ya? Iya, semua pakai produk Japa. Ini pompanya kita pakai Aquadream 22.000. Pakainya itu 1 2 3 4 5. Karena kebetulan ada air terjun ya, kita kasih ke air terjun. Terus UP juga kita pakai sinking dari Piparia yang 55 watt. Gila, keren banget guys. Ini UP-nya. Bisa sebening ini pakai produk Japa ya. Nah, historinya si customer ini tiba-tiba ada hubungin saya, ngechat, "Pak, saya punya lahan, saya lagi bangun rumah." Kebetulan rumahnya masih proyek waktu itu. Lagi bangun rumah, saya punya lahan, pengen dibikin kolam ikan koi katanya. Nah, dia mungkin dapatnya kontak saya itu dari IG. Nanti kalian juga bisa cek di IG kita. Habis itu saya datengin, saya cek, saya survei. Bagi kalian juga bisa nanti ketika kalian punya lahan, nih Pak, saya punya lahan sekian kali sekian. Kita bisa datengin buat survei, kita cek dulu, kita bantu arahin kolamnya itu bagaimana jadinya, buat filternya seberapa luas, jadi kolamnya nanti berapa ton. Nah, kebetulan si customer ini mempercayakannya ke Japa. Saya datang, saya survei, saya ukur, saya gambarin. Nah, jadilah kayak sekarang. Betul. Untuk tonasenya ini di sekitar sekitar di 30 ton. Tonasenya sendiri sekitar 30 ton, pakai RDF-nya, RDF kayak 30, pakai Neomedia buat rumah bakterinya dari Korea ya. Terus ini lampunya juga pakai lampu sinking yang 55 watt. Dia cukup pakai 3 lampu sinking 55 watt dari Piparia ya. Tipsnya sih sebenarnya kita udah, kalau ketika kita udah pakai sistem pakai RDF itu udah low maintenance. Tapi tetap aja namanya mesin, namanya kotoran, takut ada yang error. Nah, tipnya ya tetap harus di maintenance, cuman nggak terlalu kayak ribet banget lah maintenance-nya. Cuman ya cukup ngecekin mesinnya RDF apakah hidup, terus kotorannya apakah kebuang dengan sempurna. Karena kan kebetulan RDF sendiri dia nyaring kotoran itu yang halus banget ya, yang kayak debunya di air itu dia kesaring, dia kebuang. Ketika ada daun ikut masuk, nah takutnya itu ada daun ikut masuk terus mampet di pembuangannya. Nah itu yang harus dicek. Sama kelistrikan aja sih, pastikan kelistrikan itu selalu on. Jadi buat si mesin ini tetap standby dan jalan. Untuk RDF-nya sendiri dia nggak selalu muter, nggak selalu hidup. Dia cukup standby aja. Ketika air kotor, maka akan ada sensor di mesin RDF-nya sendiri. Dia akan membaca kalau air itu kotor. Ketika air naik kena sensor, si RDF-nya sendiri akan langsung ngeplas, nyuci dan ngebuang si air kotor itu langsung ke pembuangan. Nah, untuk kolamnya sendiri dia ini pakai konsepnya konsep professional pond. Jadi cukup kotak, minimalis lah. Cukup kotak. Nah, kita juga ada konsep, misalkan kalian mau bikin, saya pengen kolamnya natural. Kita bisa siapin juga yang natural pond. Kita bisa gambarin yang natural pond. Bagi kalian yang mau free gambar, gratis gambar dari kita, kalian cukup belanja produknya ke Japa. Nanti kita ada free konsultasi, ada free gambar juga. Tapi dengan catatan, beli produknya dari Japa semua ya. Kita kasih gambarnya. Oke, mungkin segitu dulu ya konten dari saya. Bagi kalian yang penasaran untuk konten-konten kita, untuk lihat video-videonya, mungkin bisa dilihat, dicek di IG kita di Japa Pond and Aquarium. Dan juga lihat di Japa Fresh Aquatic. Oke. Kita websitenya juga ada. Websitenya di www.jasa desain aquarium kolam. Sampai jumpa. Bye-bye.